Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Anang Afrizal Wibisono. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan, manajemen hubungan sekolah, dan manajemen layanan khusus. Nah, oleh saya sendiri, Anang Afrizal Wibisono dengan NPM A1D021007. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke, langsung ke videonya. Nah, yang pertama saya akan jelaskan mengenai manajemen keuangan. Manajemen keuangan yaitu pengertian manajemen keuangan yaitu manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, dan serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen keuangan. Yang pertama yaitu untuk mengatur dan menjaga arus kas. Yang kedua untuk memaksimalkan keuangan lembaga atau organisasi. Yang ketiga untuk mempersiapkan struktur modal. Yang keempat untuk memaksimalkan keuntungan. Yang kelima meningkatkan efisiensi. Yang keenam untuk mengoptimalkan kekayaan perusahaan atau lembaga. Yang ketujuh untuk mengurangi resiko operasional. Yang kedelapan memastikan kelangsungan kehidupan lembaga atau organisasi. Dan yang kesembilan mengurangi biaya modal. Selanjutnya yaitu fungsi dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan sendiri berfungsi sebagai yang pertama sebagai planning, yang kedua sebagai budgeting, yang ketiga sebagai controlling, yang keempat sebagai auditing, yang kelima sebagai reporting, yang keenam yaitu sebagai integritas. Nah, selanjutnya yaitu prinsip dari manajemen keuangan. Beberapa prinsipnya yaitu yang pertama akuntabilitas, yang kedua yaitu konsistensi, yang ketiga yaitu kelangsungan, yang keempat yaitu transparansi, yang kelima yaitu standar akuntansi, yang keenam yaitu integritas, dan yang ketujuh pengelolaan. Nah, itu saja materi mengenai manajemen keuangan. Yang selanjutnya yaitu materi mengenai manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, hubungan sekolah dan masyarakat sendiri didefinisikan sebagai proses komunikasi antara sekolah, masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan karya pendidikan serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Lembaga pendidikan dan masyarakat merupakan dua jenis lingkungan yang berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan, bahkan saling membutuhkan dalam pertumbuhan serta perkembangannya. Nah, hubungan sekolah dan masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan kreativitas dan kerjasama demi membawa perubahan yang inovatif sehingga berdampak pada peningkatan mutu kelembagaan secara total. Dalam pelaksanaan hubungan masyarakat merupakan suatu proses yang terencana yang berkesinambungan guna memperoleh itikat baik dari semua pihak, baik kepada pihak internal yaitu kepala sekolah, guru, staf dan sebagainya, maupun kepada pihak eksternal yaitu orang tua dan masyarakat. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh petugas humas atau hubungan masyarakat berkaitan dengan hal komunikasi antara lembaga atau organisasi dengan pihak masyarakatnya, baik secara internal maupun secara eksternal dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen, sehingga untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Nah, itu saja penjelasan mengenai manajemen hubungan sekolah. Selanjutnya yaitu materi mengenai manajemen layanan khusus. Nah, yang pertama yaitu pengertian manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan yang memberikan pelayanan kepada kebutuhan peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran, sehingga agar tujuan pendidikan itu bisa tercapai secara efektif dan efisien. Nah, jenis-jenis yang kedua yaitu jenis-jenis layanan khusus dalam lembaga pendidikan. Di sini saya mengambil yang sering dijumpai. Yang pertama yaitu layanan perpustakaan peserta didik. Nah, biasanya di lembaga pendidikan sendiri harus memiliki layanan perpustakaan agar menunjang kegiatan akademik siswa dalam memperoleh ilmu dan sumber-sumber belajar. Nah, selanjutnya yaitu layanan kesehatan peserta didik. Biasanya pada lembaga pendidikan juga terdapat layanan
kesehatan untuk peserta didik seperti UKS dan sebagainya, atau PMR, Palang Merah Remaja. Nah, yang ketiga, layanan bimbingan konseling atau BK. Nah, layanan ini berfungsi untuk para siswa agar berkonsultasi ketika ada masalah yang dihadapi. Yang keempat yaitu layanan kafetaria peserta didik. Nah, kafetaria ini bisa disebut juga dengan kantin. Nah, tujuan dari adanya kantin ini untuk memenuhi kebutuhan akan energi siswa selama pembelajaran berlangsung, sehingga pembelajaran siswa dapat terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu layanan laboratorium peserta didik. Layanan laboratorium peserta didik sendiri berfungsi untuk menunjang pembelajaran yang harus memerlukan praktikum dalam pelaksanaannya seperti biologi, fisika, kimia, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu layanan koperasi peserta didik. Di sini layanan koperasi peserta didik harus menyediakan kebutuhan agar menunjang proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu layanan keamanan. Nah, para siswa selama belajar di sekolah harus dijamin keamanannya agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Itu saja jenis-jenis layanan khusus dalam lembaga pendidikan yang dapat saya sampaikan. Nah, adapun fungsi manajemen layanan khusus ini meliputi perencanaan berupa analisis kebutuhan dan program layanan khusus. Nah, selanjutnya pengorganisasian berupa pembagian tugas untuk melaksanakan program layanan khusus. Nah, selanjutnya yaitu pengawasan berupa pemantauan program tugas layanan khusus dan penilaian kinerja program layanan khusus yang berada di sekolah. Nah, dari alasan yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa manajemen layanan khusus sendiri merupakan salah satu dari substansi ekstensif manajemen pendidikan, yaitu bidang garapan di dunia pendidikan yang mesti dikelola karena manajemen layanan khusus ini berkontribusi besar terhadap kesuksesan proses substansi ini. Nah, sekolah harus menyelenggarakan layanan khusus yang dapat mengatur segala kebutuhan para peserta didik untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang yang belajar di lembaga pendidikan. Nah, dengan demikian layanan khusus ini dapat diharapkan bisa memperlancar proses pembelajaran di sekolah. Nah, itu saja teman-teman penjelasan dari saya mengenai manajemen keuangan, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, dan yang terakhir yaitu manajemen layanan khusus. Nah, apabila ada kesalahan, saya mohon maafnya sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe ya. Terima kasih.